Indonesia boleh dibilang sangat beruntung memiliki pemain seperti Jens Raven. Sebab di usia yang masih sangat muda, Jens benar-benar menunjukkan sisi kedewasaan yang ada pada dirinya. Tentu saja secara kemampuan, Jens masih sangat bisa untuk berkembang. Dan bukan gak mungkin 5 tahun lagi kita akan melihat Jens bisa bermain di level teratas sepak bola Belanda atau Eredivisie. Nah, apresiasi jelas wajib diberikan kepada PSSI berserta orang-orang yang terlibat dalam menemukan bakat Jens. Sehingga ketika itu, Sinteyong yang pertama kali melihat pemain ini bermain gak butuh waktu lama untuk meminta pihak PSSI secepatnya mengurus proses naturalisasi dari Jens Raven. Awalnya memang pemain ini sempat diragukan oleh netizen. Bahkan tak sedikit yang memberinya hujatan dan lain sebagainya. Mulai dari dikaitin numpang tenar lah, selebgram lah, sampai pemain SSB, mengingat statusnya yang emang belum pemain profesional. Akan tetapi, itu semua ditanggapi santai oleh Jens. Dan ia memilih untuk membuktikan semuanya di atas lapangan. Hasilnya pun, ia menjadi salah satu pemain kunci di balik keberhasilan timnas U19 menjadi juara Piala AFF. Sesuatu yang kemudian membuat media-media di Malaysia dan Vietnam merasa bingung sekaligus takjub kepada PSSI yang bisa menemukan pemain seperti Jens Raven, yang meskipun belum berstatus pemain pro, tapi udah bisa bermain selayaknya pemain dewasa. Mana udah megang lisensi kepelatihan pula, gokil nggak tuh? Jens Raven, memang namanya belakangan ini banyak mendapatkan sorotan. Gak cuma dari media-media lokal Indonesia, melainkan dari media-media luar negeri khususnya di kawasan ASEAN. Hal itu sendiri tak terlepas dari penampilan memukaunya di Piala AFF U19, di mana Jens mampu menjadi salah satu pemain kunci di balik keberhasilan timnas U19 jadi juara. 4 gol serta 3 assist. Dinilai hanya sebagian kecil dari semua kontribusi besar yang ia berikan untuk skuad asuhan Indra Syafri. Yap, di luar dari gol dan assist yang Jens berikan untuk timnas U19, peran Jens sebagai penyegar benar-benar menunjukkan kalau status profesional ataupun belum nyatanya nggak berpengaruh. Yap, di awal kemunculannya, banyak yang merasa ragu akan kualitas pemain 18 tahun ini. Sebab di klubnya, ia sendiri tergolong masih berstatus pemain youth. Kemudian, Jens juga sempat mendapatkan cibiran dari netizen perkara ia dinilai terlalu aktif di sosmed, sampai langsung membuka akun eksklusif di Instagram. Akan tetapi bagi Jens Raven sendiri, ia merasa nggak ada masalah dan mengaku fokusnya ke sepak bola tetap sama. Dan ia nggak ambil pusing dengan semua cibiran yang masuk. Sebab baginya yang terpenting adalah bisa memberikan bukti di atas lapangan. Sampai pada akhirnya, di Piala AFF U19 ini, semua orang yang tadinya mencibir Jens Raven, sekarang benar-benar dibuat kagum oleh pemain yang satu ini. Gak cuma dari sisi skill, tapi juga dari mentalitas serta IQ footballnya yang dianggap jauh lebih dewasa ketimbang usianya sekarang ini. Di sisi lain, melihat gimana penampilan Jens Raven, membuat media-media di kawasan ASEAN pun sekarang benar-benar menyoroti dirinya. Yang mana Indonesia dianggap beruntung bisa punya pemain sepertinya yang meskipun belum berstatus profesional, tapi kemampuannya udah seperti pemain pro pada umumnya. Media Malaysia misalnya, di mana media yang bernama @Malaysia Football League menyebut para pemain timnas Indonesia U19 memiliki kualitas mumpuni, khususnya Jens Raven itu sendiri yang dianggap punya nilai tambah lebih. Kemudian ada media Vietnam, Soha.vn, yang merasa bingung dengan cara PSSI yang kok bisa gitu loh, menemukan pemain sebagus ini di usia yang masih sangat muda, yang bahkan statusnya aja belum pemain pro. Sebab harus diakui, menurut Soha, potensi Jens Raven ini beneran gak main-main. Di usia 18 tahun, ia dinilai punya sisi kedewasaan bermain yang gak semua pemain seusianya miliki. Malah yang ada, media tersebut juga kaget ketika mengetahui kalau Jens Raven
ternyata punya lisensi kepelatihan UEFA Biyut. Maka nggak heran di beberapa momen, Jens sempat tertangkap seperti memberikan masukan ke Coach Indra Syafri perihal taktik, serta ada juga momen Jens yang tiba-tiba cosplay jadi pelatih dadakan di pinggir lapangan. Gak cuman itu, usai laga, media-media tadi juga menyoroti ekspresi Jens Raven yang beneran nangis terseduh-seduh usai membawa Indonesia juara. Di mana mereka menilai kalau Jens Raven ini benar-benar sangat bangga bisa memperkuat Indonesia. Dan sekali lagi, media-media tadi menegaskan jika Indonesia sangat beruntung bisa punya pemain seperti Jens Raven. Sementara itu, menanggapi soal wacana Jens Raven yang akan segera dilibatkan ke timnas senior, Coach Indra Syafri mengatakan jika ia merasa senang akan hal itu. Akan tetapi di satu sisi, Coach Indra pun juga memberikan saran kalau memang semuanya itu bertahap saja. Intinya, biarkan Jens ini matang secara perlahan dan jangan memberikan sesuatu yang hanya akan jadi beban untuk dirinya. Kalau saya, lebih baik buah itu matang di pohonnya. Jadi biarkan dia berprogres dahulu secara bertahap. Yang jelas arahan Ketua Umum PSSI sangat jelas. Antara pelatih tim nasional harus bekerja sama, bekerja kelompok. Tapi kalau misalnya ada yang istimewa, kan tim nasional itu kan cuma satu, senior. Saya, Coach Nova, itu kan menyiapkan generasi. Mungkin nanti ada di antara mereka yang ingin dicoba di senior, ya bagus. Tapi semuanya kan butuh proses. Ucap Coach Indra dilansir dari suara.com. Yap, terlepas dari apapun, benar apa yang dikatakan oleh Coach Indra. Memang secara potensi, Jens Raven ini memang bagus untuk dicoba di level yang lebih tinggi. Akan tetapi, untuk saat ini yang dibutuhkan timnas senior adalah striker yang benar-benar udah matang, baik dari sisi skill, mental, dan juga fisik. Ya sebenarnya nggak ada masalah bagi Jens untuk seenggaknya jadi subs di timnas senior. Paling enggak, biar dia merasakan dululah atmosfernya gimana. Dan emang nggak kasihan apa? Jens yang masih bawa kencur gitu, tiba-tiba diselengkat back Arab, Al-Bulaihi yang super rasa itu. Kan ya enggak dong, walaupun kayaknya Jens juga nggak jiper ketemu back modelan kayak gitu. Tapi di sini penting juga bagi perkembangan mental Jens Raven. Jangan sampai ekspektasi yang terlalu besar dari netizen justru bisa jadi bumerang bagi Jens Raven itu sendiri. Gak percaya? Lihat noh, Arkan Kakak. Usianya masih 16 tahun, tapi udah dihajar begitu keras sama netizen, yang bahkan hujatannya udah lebih ke ujaran kebencian dan lain sebagainya di luar konteks sepak bola. Mana ada yang tolol juga, bandingin dia sama Lamine Yamal. Ya itu nggak masuk akal, dan nggak semua bocah 16 tahun bisa kayak Lamine Yamal, kan gitu. Maka dari itu, apapun kesalahan yang pernah dilakukan Arkan Kakak, ya udah maafin dan bantu support, gitu aja. Toh kami pun ingat di timnas U16, Arkan ini jadi salah satu penyerang yang bagus. Dan salah satu match terbaiknya saat kualifikasi AFC U17 melawan Uni Emirat Arab saat ia mencetak 2 gol. Di situ membuktikan ini anak sebenarnya punya potensi. Hanya saja sekarang kelihatan banget. Ini pemain kepercayaan dirinya drop abis. Sampai komentator pun ikutan greget kan? Maka dari itu semoga aja apa yang menimpa Arkan Kakak nggak terjadi sama Jens Raven. Dan buat kakak, semangat yuk! Tunjukin aja semua yang terbaik dan latihan lagi lebih keras. Udah biarin netizen mau ngomong apa. Toh mereka-mereka yang hujat-hujat nggak jelas gitu, paling kalau ketemu kamu di jalan atau di mana ya tetap minta foto kok. Jadi pokoknya buat semua pemain timnas U19 secara umum, jadikan gelar juara Piala AFF sebagai acuan baru untuk maju menembus level yang lebih tinggi. Jangan terlena dan jangan terbuai sebab jalan masih panjang. Oke, kita Garuda.